Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 10 MIA MA Plus Abu Hurairah Mataram yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini anak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sebaran materi fisika kelas 10 MIA semester genap atau semester 2. Beberapa materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah hukum Newton 1, 2, dan 3 atau sering kita kenal sebagai dinamika partikel. Kemudian yang kedua tentang hukum Newton terkait dengan gravitasi. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga adalah usaha dan energi. Yang keempat momentum dan impuls, dan materi terakhir yang akan kita pelajari pada semester 2 ini adalah gerak harmonis. Pada pertemuan yang pertama ini tentu anak akan menyinggung tentang hukum Newton yang pertama, 2, dan 3 atau sering kita sebut dengan dinamika partikel. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dinamika partikel itu? Semoga antum semua bisa menjawab dan membaca sebelumnya materi ini. Jadi dinamika partikel adalah salah satu cabang dari ilmu mekanika atau gerak yang mempelajari gerak dan penyebabnya. Nah, salah satu penyebab gerak adalah gaya gitu ya. Yang mana gaya ini tentu kita akan lebih memperdalam dengan mempelajari hukum Newton 1, 2, dan 3 serta penerapannya. Nah, kita akan mengawali dengan hukum Newton yang pertama. Kira-kira mengapa orang yang ada di video animasi ini terpental gitu? Nah, kita akan mengupas lebih jauh kaitannya dengan hukum Newton yang pertama. Nah, hukum Newton yang pertama ini ya, ketika kita mempelajari hukum Newton yang pertama, kita akan mempelajari tentang inersia atau kelembaman. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung akan mempertahankan keadaan gerakannya. Entah itu benda itu akan senantiasa diam atau benda itu akan terus bergerak selama tidak ada gangguan gaya dari luar. Dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. Jadi dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Sehingga untuk hukum Newton yang pertama biasanya kita rumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma itu adalah jumlah ya. Jumlah gaya sama dengan 0 untuk benda diam atau benda yang bergerak lurus beraturan. Sehingga ketika kita melihat ada contoh aplikasi hukum Newton yang pertama seperti mobil yang menabrak mobil yang lain, kemudian terpental tangga yang di atas, itu karena tangga yang di atas ini ya, dia akan mencoba untuk mempertahankan posisinya yang semula tadi bergerak. Sehingga ketika lepas ya kaitannya dengan mobil, dia akan terpental begitu. Begitu juga contoh dari pengendara motor yang di bawah ini gitu ya. Karena sudah gedung bergerak itu, orang yang di motor juga akan mempertahankan posisinya terus akan bergerak hingga dia terpental kalau tidak memegang dengan baik atau dengan kuat motornya. Oke, kita lanjut ke hukum Newton yang kedua. Nah, hukum Newton yang kedua menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif atau perubahan kecepatan atau sering disebut dengan percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu seperti yang sudah kita pelajari pada semester yang pertama. Nah, Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik pada umumnya, massa partikel sering dianggap sebagai suatu konstanta gitu ya, tetap, sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan di sini bahwa percepatan itu sebanding dengan gaya yang diberikan gitu ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda,
tentunya percepatannya akan semakin besar gitu. Nah, sigma F ini adalah gaya resultan yang bekerja pada benda. Jadi perlu diingat ini adalah persamaan yang digunakan untuk hukum Newton yang kedua ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, apa satuan SI untuk gaya? Jadi satuan untuk gaya itu sering kita sebut sebagai Newton. Yang mana Newton itu adalah singkatan dari kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton itu bisa memindahkan suatu massa yang seukuran 1 kilo dalam jarak 1 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah beberapa contoh dari penerapan hukum Newton yang kedua. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Coba kita lihat ya. Nah, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan? Jadi semakin besar gaya yang diberikan, ini tanda panah ini menunjukkan besar gaya gitu ya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin cepat, semakin besar ya. Oke, kita lanjut ke hukum Newton yang ketiga. Menurut hukum ketiga Newton, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan reaksi. Nah, yang mana disebut aksi dan yang mana yang disebut reaksi inilah tidak begitu penting. Jadi kedua-duanya pasti ada gitu ya. Nah, sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama sama besar. Kemudian arahnya berlawanan. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan arah aksi itu berlawanan dengan reaksi. Kemudian yang ketiga bekerja pada benda yang berlainan. Satu bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B. Untuk ilustrasinya seperti ini ya. Ketika ada orang menendang tembok, ya dia akan mengalami reaksi yang sakit akibat dari terbentur kakinya di tembok tersebut, gitu ya. Jadi gaya tembok pada jari kaki bekerja ke arah kiri, sementara kaki ini bekerja ke arah kanan, gitu ya. Jadi berlawanan arah. Ini adalah beberapa contoh penerapan hukum Newton yang ketiga, gitu ya. Ketika ada yang berjalan, gitu ya. Jadi Anda mendorong lantai ke belakang, lantai mendorong Anda ke depan. Begitu juga dengan orang yang nembak, orang yang lari, kemudian ada yang berenang, gitu. Jadi ketika kita berenang misalnya tangan mendorong air ke belakang, jadi reaksinya air mendorong Anda ke depan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.